Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftah Fuadi NIM 2013 1037 0311079 akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul kombinasi algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 untuk keamanan file berbasis Android. Latar belakang yang saya angkat dari penelitian ini yaitu masih terdapat kelemahan pada algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4, yaitu terletak pada pemakaian XOR dalam melakukan enkripsi dan dekripsi antara plain text dan kunci yang hanya dilakukan satu kali pada masing-masing algoritma. Jika diasumsikan A berhasil menyadap dua buah chipper text berbeda dengan kunci yang sama, A kemudian meng-XOR-kan kedua chipper text tersebut. Jika berhasil mengetahui plain text dari chipper text tersebut, maka akan dengan mudah menemukan plain text yang lain tanpa perlu mengetahui rangkaian kunci. Percobaan ini dapat dilakukan menggunakan teknik brute force, yaitu mencoba semua kunci yang memungkinkan. Untuk rumusan masalah, yang pertama di sini bagaimana mengimplementasikan sistem kombinasi kriptografi menggunakan algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 berbasis Android agar isi file tidak mudah diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bagaimana analisa dan pengujian sistem kombinasi kriptografi menggunakan algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 berbasis Android. Untuk tujuan mengimplementasikan sistem kombinasi kriptografi menggunakan algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 berbasis Android agar isi file tidak mudah diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian analisa dan pengujian sistem kombinasi kriptografi menggunakan algoritma Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 berbasis Android. Batasan masalah yang pertama, algoritma kriptografi yang digunakan yaitu metode Vernam Chipper dengan reverse chipper 4 atau versi 4. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java Android. Kemudian data yang digunakan yaitu file berupa file teks. Kemudian panjang bit yang digunakan yaitu 8 bit. Untuk arsitektur sistem seperti gambar di sini, dapat dilihat bahwa user melakukan proses mencari atau memilih file dari smartphone Android. Kemudian user menekan tombol enkripsi atau dekripsi yang disediakan oleh sistem. Setelah itu, jika user memilih tombol enkripsi, maka sistem akan melakukan proses enkripsi. Lalu user dapat melihat hasil enkripsi. Jika user memilih tombol dekripsi, maka sistem akan melakukan proses dekripsi. Lalu user dapat melihat hasil dekripsi dari file enkripsi. Algoritma yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi yaitu algoritma kombinasi Vernam Chipper dengan reverse chipper 4. Untuk use case diagramnya seperti gambar di sini. Secara user melakukan pencarian dan memilih file, kemudian dilakukan dengan proses enkripsi atau dekripsi file. Untuk penjelasan selanjutnya, definisi aktor. Definisi aktor user ini memiliki akses untuk melakukan proses pencarian maupun pemilihan file berupa teks asli atau teks sandi yang akan dienkripsi atau didekripsi. Kemudian untuk fungsionalitas enkripsi file, untuk melakukan pencarian dan memilih file, misalnya di sini melakukan proses pencarian dan memilih file pada memori smartphone Android. Untuk fungsionalitas enkripsi file teks, fungsionalitas ini untuk melakukan proses perubahan file teks asli ke bentuk kode berupa bit menggunakan algoritma kombinasi Vernam Chipper dengan reverse chipper 4. Kemudian fungsionalitas dekripsi file untuk melakukan proses perubahan file kode berupa bit ke bentuk teks asli menggunakan algoritma kombinasi Vernam Chipper dan reverse chipper 4.
Pengujian sistem dilakukan untuk menguji proses kerja dari aplikasi menggunakan device Android, sehingga aplikasi ini dapat digunakan dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Pada pengujian ini, skenario-nya adalah setelah user memilih file berupa file ekstensi .txt, .doc, .docx, ataupun .rtf. Kemudian sistem otomatis melakukan proses enkripsi menggunakan algoritma yang digunakan. Di dalam proses sistem ini, parameter Xbox dan key otomatis teracak setiap melakukan enkripsi. Pada gambar di atas menjelaskan pengujian enkripsi, user memilih file asli lalu menekan tombol enkripsi file text setelah menekan tombol cari file. Kemudian file otomatis akan terbuat dengan ekstensi .rcvc4. Dalam proses enkripsi ini, menampilkan file asli, file enkripsi, dan waktu proses enkripsi. Dalam pengujian melakukan proses enkripsi ini tidak ada kesalahan ataupun error program. Namun, ketika ukuran file yang sangat besar, membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses enkripsi. Kemudian untuk pengujian dekripsi, ini skenario-nya adalah user memilih file berupa ekstensi .txt, .doc, ataupun .docx dan rtf yang telah dienkripsi sebelumnya yang telah berubah menjadi .rcvc4. Kemudian sistem otomatis melakukan proses dekripsi menggunakan algoritma yang digunakan. Gambar di atas menjelaskan pengujian dekripsi. User memilih file enkripsi, lalu menekan tombol dekripsi file text, menekan tombol cari file. Kemudian file akan otomatis terbuat dengan ekstensi -dekripsi.docx. Dalam proses dekripsi, ini menampilkan file enkripsi, file dekripsi, dan waktu proses dekripsi. Dalam pengujian melakukan proses dekripsi ini tidak ada kesalahan ataupun error program. Namun ketika ukuran file yang sangat besar membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses dekripsi file yang telah dilakukan proses dekripsi. Ketika file tersebut dibuka, tidak ada yang rusak maupun yang hilang. Kemudian untuk pengujian tabel teks, seperti gambar ini, contoh untuk teks asli makanan dengan kunci 8989. Untuk hasil uji aplikasi dengan uji teorinya sama ataupun berhasil. Untuk selanjutnya itu ada teks unmu dengan kunci 8989. Hasil uji aplikasi dengan uji teori sama, berhasil. Kemudian skripsimu dengan kunci 6512. Hasil uji aplikasi dan uji teori sama. Kemudian skripsimu dengan kunci yang berbeda 12112 menghasilkan uji aplikasi dan uji teori yang sama. Untuk pengujian tabel dekripsi teks dari pengujian yang sebelumnya dengan kunci yang telah tersimpan tadi, hasil uji aplikasi dan uji teorinya sama dan tidak ada teks ataupun teks yang hilang ataupun rusak. Untuk selanjutnya sama, unmu dengan uji aplikasi dan uji teori pun sama. Untuk pengujian waktu komputasi, pada pengujian ini
dapat dilihat hasil waktu komputasi, maka dapat masing-masing waktu yang dibutuhkan untuk proses enkripsi, yaitu 10 detik, 20 detik, 40 detik, 70 detik, dan 80 detik pada ukuran file berbagai macam. Kemudian dapat dilihat body grafik waktu komputasinya. Untuk yang vertikal itu waktu komputasinya satuannya detik. Untuk yang horizontal itu ukuran file size datanya. Kesimpulannya, analisa dan desain sistem perancangan aplikasi kriptografi dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyusun tahap-tahapan aplikasi secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, dan perencanaan Unified Modeling Language atau UML. Hasil implementasi dan pengujian algoritma kombinasi Vernam Zipper dengan reverse zipper dapat diterapkan. Tidak terjadi kerusakan data pada file, sedangkan hasil enkripsi dan dekripsi menggunakan key yang sama menghasilkan output dekripsi yang sesuai, tetapi jika menggunakan key yang berbeda menghasilkan output dekripsi yang tidak sesuai. Dan untuk adapun saran yang dapat digunakan untuk pengembangan dalam implementasi sistem ini untuk lebih baik, yaitu perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar aplikasi dapat berjalan pada semua device seperti iPhone, Windows Phone, BlackBerry, ataupun Nokia. Kemudian perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan algoritma yang digunakan, seperti mengkombinasikan algoritma RSA menggunakan teknik asimetris. Kemudian ada perlunya penambahan fitur-fitur pada aplikasi ini yang meliputi desain dan menu-menu yang diperlukan. Sekian untuk laporan dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.